البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Buyu' disebutkan pada pertemuan terlewat tentang permasalahan al-ariyah, permasalahan pinjam meminjam. Disebutkan bahwa pinjam meminjam sendiri ada dua. Ada ariyatul madmunah, yakni meminjam sesuatu kemudian kalau rusak atau hilang dia menjaminnya, menggantikannya. Ada yang ariyatul muaddah, yakni pinjaman yang itu dikembalikan. Kalau kemudian kerusakannya atau hilangnya itu dia tidak sengaja atau tidak meremehkan namanya barangnya hilang, maka apa? Maka tidak perlu mengganti. Demikian disebutkan. Dan pinjam meminjam ini disebutkan barang-barang yang dia itu tidak terlalu mahal. Sebutkan dari ini tafsir ayat wa yamnaun al-ma'un, dan menghalangi al-ma'un. Ma'un itu adalah seperti pinjam ember atau pinjam panci atau semisalnya. Kemudian berikutnya babul ghasbi, babul ghasab. Ghasab itu mencuri, mengambil. Sebutkan al-ghasb huwal istila ala haqqil ghair bi ghairi haqq. Menguasai hak orang lain dengan tidak benar. Ya, mengambil barang orang lain, hampir seperti itu. Ghasab, mencuri tanah, ya, atau merubah patok itu sehingga milik orang lain diambil, itu ghasab. Menguasai hak orang lain dengan tidak benar. Kemudian sebutkan hukumnya ghasab ini, ya, al-ghasab ini adalah haram jelas. La taqulu amalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan batil. Di antaranya dengan mencuri, merampok, mengambil tanah orang lain, barang orang lain. Ila antakuna tijaratan antara minkum, kecuali jual beli yang kalian ridho padanya. Hadis tadi menyebutkan kemudian juga ijma tentang haramnya permasalahan ini. Disebutkan oleh beliau hadis nomor 883, hadis yang pertama di bab ini. An Sa'id bin Zaid radhiyallahu, dari sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu, hadis muttafaqun alaih. Kisahnya panjang waktu itu. Waktu itu dia dituduh ya mencuri tanah. Sampai akhirnya beliau mendoakan, ya, bagaimana mungkin aku mencuri tanah? Aku mendengar hadis ini, akan nanti kita sebutkan ini. Bagaimana aku mencuri tanah? Aku sudah mendengar hadis Nabi ini. Kalau kamu bohong, maka kamu mati di tempat yang kamu menuduhnya itu. Akhirnya dia itu mati di situ. Disebutkan namanya arwah. Mati di sumur itu. Dia dalam keadaan buta, dia masuk di sumur itu. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, manik tata shibran minal ard, barang siapa yang memotong, ini mengambil shibr, satu jengkal, ya, minal ard, dari tanah, betul kan, dengan dolim, ya, satu jengkal saja tanah dia curi, asalnya 10 meter tambah sama dia 10,5 meter atau 10 meter 20 cm namanya. Maka barang siapa melakukan ini, tawaqahullah iyyahu, Allah bebankan kepada dia yaumul qiyamah, pada hari kiamat, min sab'i aradin, dari 7 lapis bumi. Muttafaqun alaih. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa makna tawaqahullah iyyahu? Yani Allah membebankan kepada dia itu, dibebankan kepada dia itu 7 lapis bumi. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, pernah kita sebutkan ini. Ya. Mana yang pertama saya tulis? Anahu yukallifu hamla ma ghasaba minal ard ila sabi aradin. Fatakun bi unuqihi katuk. Jadi dia dibebani. Dia dibebani untuk mengangkat 7 lapis bumi di lehernya. Itu. Ini maknanya dia itu memikul di lehernya 7 lapis bumi. Kalau semakin panjang, umpamanya 1 hektar, ya disuruh untuk mengangkatnya. Kemudian mana yang kedua, anahu yusahu bihi yaumil qiyamah ila sabi aradin.
ditenggelamkan pada hari kiamat di bawah 7 lapis bumi tersebut. Demikian. Kemudian berikutnya, ya ini mana tadi? Kemudian mada yulzam al-ghasib bi ghasibihi. Apa yang diwajibkan orang yang mencuri tanah ini atau yang semisal itu? Ya, mencuri berarti kan dia tidak terlalu tampak seperti itu. Yulzam radul ghasib madama bagian indahu. Diwajibkan untuk mengembalikan apa yang dia curi. Kalau dia ingin lepas dari siksaan ini, maka untuk mengembalikan apa yang dia ambil itu. Ya, demikian. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya Imam Bukhari sebuah Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Maka lahu madlamah, barang siapa dia mempunyai kedoliman kepada seorang, baik berupa kehormatan atau sesuatu untuk meminta halal dari orang yang didolimi itu, sebelum hari yang tidak ada dinar dan dirham." Demikian. Kemudian ya, tentang masalah sekarang mencuri atau merampas kalb anjing. Apakah dia menanggungnya? Disebutkan Dzakara ilmi anal qalb idza kana mimma yang taba bihi. Jadi kalau anjingnya itu suatu yang diambil manfaatnya, seperti anjing untuk berburu atau yang menjaga binatang ternak ya atau ya umpamanya yang lainnya umpamanya, maka tidak boleh, harus kemudian mengembalikan. Demikian. Ya, harus dikembalikan. Apa yang diambil itu harus dikembalikan. Bagaimana kalau sudah hilang? Sebutkan layat mandu idza talifa. Kalau kemudian anjingnya sudah mati atau dia hilangkan, namanya tidak menggantinya. Demikian disebutkan. Tapi untuk mengembalikan, kalau dia masih ada harus kembalikan. Walaupun itu anjing hukumnya sendiri tidak boleh dijual belikan. Sehingga tidak boleh untuk menggantinya, karena tidak boleh beli anjing. Demikian juga ghasbul khamr, mencuri khamr, minuman keras dari dhimmi. Bagaimana ini? Jadi orang kafir itu dia biasa mabuk, kemudian diambil minuman kerasnya itu, khamrnya. Man ghasaba ala dhimmi khamran lazima raddahu. Sebutkan wajib untuk dikembalikan. Demikian disebutkan. Selama mereka tidak menampak-nampakkan, idza lam yatatahhar bi syurb wal bai', tidak menampak-nampakkan minum dan jual belinya itu. Demikian. Apabila sudah dirusak bagaimana? Tidak wajib untuk menggantinya. Ya kalau sudah rusak ya sudah, tidak perlu mengganti. Tidak boleh kita beli khamr untuk menggantinya kan. Tapi kalau barangnya masih ada, wajib dikembalikan. Selama dia bukan orang yang menampak-nampakkan minum dan menjualnya. Berikutnya hadis nomor 884. Ini banyak permasalahan ini. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Bukhari. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana inda ba'di nisa'i. Beliau di sisi ya sebagian istri beliau. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin, maka salah seorang dari ummahatul mukminin mengirimkan ma'khadimin laha, bersama dengan pembantu yang dia miliki, bi qas'ah, dengan qas'ah, tempat makanan, nampan atau semisal itu, tempat makanan, fiha ta'am, di dalamnya ada makanan. Maka syaratil qas'ah, maka qas'ah tempat makanan ini pun pecah. Sebutkan di riwayat ini juga bahwa yang memecahkan itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Fadamaha, kemudian Nabi pun mengumpulkannya. Ya, dikumpulkan. Yang sudah patah pecah-pecah itu dikumpulkan. Wa ja'ala fiha ta'am, kemudian diletakkan di atas itu makanan lagi. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan, "Kulu, makanlah oleh kalian." Wa dabal qas'ah as-sahihah li Rasul, kemudian dikembalikan, diberikan nampan yang sudah bagus lagi, yakni diambil nampan pengganti yang bagus kepada utusan itu. Ya. Wa habasa al-maksurah, dan ditahan yang pecah ini. Dicari penggantinya, nampan yang semisal itu dikembalikan, kemudian yang pecah itu disimpan, diambil, ditahan. Rawal Bukhari, Sahih Imam Bukhari. Ini menunjukkan apa? Berarti diganti. Kalau merusakkan sesuatu diganti. Kemudian yang rusak itu diambil, ya, bukan dua-duanya tidak, tapi
gantinya itu dikembalikan, kemudian yang rusak itu diambil. Wa Tirmidzi, demikian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa sama ad-dharibah Aisyah, dan memberi nama, disebutkan di riwayat Imam At-Tirmidzi itu yang ad-dharibah, yang memukul nampan itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Itu. Dan ini sahih hadisnya. Wa zada, dan Imam At-Tirmidzi menambahkan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'amun bi ta'am, makanan dengan makanan, wa ina'un bi ina', tempat dengan tempat. Kalau rusak diganti tempatnya itu. Wasahu, disahkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka di sini disebutkan beberapa permasalahan. Idza talifal maqsud lazimal ghasib badalahu. Apabila rusak yang dicuri itu, ya, maka wajib orang yang mencurinya itu untuk menggantinya. Itu. Yang umpamanya dia merusakkan motor yang diambil, maka kalau ingin mengembalikan harus mengganti. Maka apakah dia itu semisalnya atau harganya? Ya, memang dikembalikan kan, untuk tobatnya dikembalikan. Tapi kalau barangnya sudah hilang, apakah diganti semisalnya seperti tadi nampan umpamanya? Kalau telah itu dicuri umpamanya, maka apakah semisalnya, apakah harganya? Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, Gamana bimisrihi, yang diganti dengan semisalnya. Demikian. Yaitu apa? Wasairul makilat, ya, segala sesuatu yang dia itu dihitung volumenya, ditakar. Wal mauzunat, demikian juga yang bisa ditimbang. Segala sesuatu yang bisa ditimbang, maka kalau rusak diganti semisalnya. Paham? Seperti tadi makanan, kalau dirusakkan diganti semisal makanan itu. Kemudian kalau dia itu selain itu, bukan sesuatu yang bisa ditimbang atau sesuatu yang bisa ditakar, minal urut wal hayawanat, seperti barang-barang, demikian juga hayawanat, hewan-hewan, jelas hewan-hewan, ya. Urutnya mungkin ini barang-barang disebutkan seperti barang bangunan seperti itu. Maka disebutkan pendapat jumhur ulama bahwa bikimah dengan harga. Ya, jadi kalau kambing umpamanya diambil, mati kambingnya, harus kembalikan kan untuk bertobat. Lalu bagaimana? Diganti dengan harga. Ya, tidak perlu kemudian mencari apa? Mencari hewan seperti itu juga. Diganti dengan harganya. Demikian. Walaupun terjadi perselisihan tentang harganya itu bagaimana, ya, demikian. Kemudian disebutkan bagaimana kalau dia tidak mampu, orang yang mencuri ini mendatangkan yang semisalnya, ya sudah, berarti wajib dengan apa? Dengan harga. Mengganti dengan harga. Sekarang bagaimana kalau tidak ada gantinya, ya, bisanya dengan bayar harganya, dihitung harga di waktu itu, ya, dihitung harga di waktu itu. Bagaimana kalau kemudian berubah harganya menjadi kurang namanya? Maka disuruh milih. Harganya sudah turun, harganya sudah, ya, ditanya pemiliknya ini harganya sudah turun, aku masa mengganti dengan harga dulu, padahal dulu mahal, sekarang murah. Disebutkan apa? Dengan harga yang di waktu itu. Kemudian juga mengembalikan barang tersebut di tempat dia curi. Ya, fa in ghasaba syai'an fa ba'dahu lazimahu raddu. Kalau dia mencuri sesuatu kemudian dibawa ke tempat yang jauh, wajib untuk dikembalikan di tempat tersebut. Demikian. Sekarang hal lil ghasib gharamah ma anfaqahu fil ain al-maqsubah. Apakah orang yang mencuri itu untuk mendapatkan ganti apa yang dia telah keluarkan dari barang yang dia curi? Seperti dia mencuri motor atau mobil selama setahun, kemudian dia tobat untuk mengembalikannya. Tapi kan dia sudah mengeluarkan untuk servis mobilnya, demikian juga mungkin bensin yang dikeluarkan. Kan sebutkan ya tidak, dia tidak dapat ganti. Yaitu resiko dia telah mencuri dan dia sudah bertobat. Kemudian bagaimana kalau yang dia curi bercampur dengan barang lain? Sebutkan untuk dipisahkan. Kemudian dia membayar upah untuk memisahkannya itu. Kemudian disebutkan bagaimana kalau dia meminjamkan barang dia curi, kemudian dia bertobat, ingin dikembalikan lagi. Disebutkan falil malik tadminu ayyihima sya'a ajraha wa qimataha.
Maka orang yang punya itu minta kepada yang mencuri itu, kamu sudah mobilnya ini sudah kamu sewakan, berapa dapat uangnya? Demikian juga barangnya itu. Jadi harga sewanya itu juga apa? Untuk dikembalikan juga. Demikian juga barangnya tadi. Ini banyak masalah budak, tapi tidak perlu. Kemudian idza qasaba ta'aman wa atamahu ghairuhu. Kalau dia mencuri makanan, kemudian dia beri makan orang lain, sebutkan fa in kana al-aqil aliman bil qasab. Kalau orang yang dikasih makan itu tahu itu barang curian, istaqara dhaman alaih, yang menanggung orang yang makan itu. Ya, hati-hati memakan barang curian, dia tahu itu barang curian. Ya, karena kalau kemudian dikembalikan nanti barangnya itu dia yang menanggung, yang makan itu. Kalau dia tahu itu barang curian. Kemudian disebutkan barang siapa yang di itu kasara syai'an muharraman, dia memecahkan barang haram seperti ma'azif wa mismar, seruling, tabel, ya, demikian juga gendang, patung dan semisalnya suatu yang haram, ma'azif, musik-musik, disebutkan ya bahwa tidak menanggung karena itu suatu yang bukan halal, dia tidak menanggung. Merusak seruling tidak perlu mengganti, nggak menanggung, dan ini yang benar. Demikian juga bagaimana kalau memecahkan gelas minuman keras, mengganti, karena gelas itu kan asalnya adalah suatu yang mubah. Bagaimana idza jahilal ghasib rabbal mal, orang yang mencuri tidak tahu siapa pemiliknya, dia bertobat dia mencuri motor, tidak tahu ini motor siapa, ya kan? Bagaimana tobatnya? Disebutkan ya yatasaddaq biha anhu, dia bersedekah dengan niat orang yang dia curi itu. Tidak bisa lagi kecuali itu. Kalau kemudian ketahuan yang memiliki, maka bagaimana? Dia suruh memilih untuk meminta kepada pemiliknya diikhlaskan atau mengganti. Demikian. Jadi di sini subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.